Baik para peserta dan hadirin sekalian yang offline maupun online, selanjutnya kita masuk pada sesi keynote speaker yang kedua oleh Profesor Dr. Anus Adi Susilo MSI, PhD dari Universitas Brawijaya dan akan dipandu oleh Bapak Dr. Abdul Wahid SSI MSI. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, terima kasih MC telah mempersilahkan kita lagi untuk melanjutkan diskusinya atau pemaparan materinya. Keynote speaker yang kedua setelah disebutkan tadi Profesor Dr. Andes Insinyur Adi Susilo MSc PhD. Beliau telah siap untuk Assalamualaikum Prof, masih Alhamdulillah. masih bisa Prof? Ya. Oke. Saya baca biodatanya, saya dikasih biodata setebal 12 halaman. Kalau saya mau baca semua sangat banyak gitu kan. Cuman sepingin seringkas-ringkasnya bahwa beliau itu berasal dari Fisika Universitas Brawijaya, S1-nya dari Universitas Gadjah Mada dengan bidang ilmu fisika atau geofisik. S2-nya tetap di Universitas Gadjah Mada, tetap dalam bidang ilmu geofisik. Terus S3 di James Cook University, Australia, tetap dalam dunia ilmu geofisika. Ada beberapa tulisan, baik tulisan internasional bereputasi, berindeks Scopus, dan tulisan dalam negeri ada sekian banyak. Ini pun baru 5 tahun terakhir gitu. Ada sekian banyak, nggak tahu yang sebelum-sebelumnya atau dan terakhir ini datanya saya lihat tahun 2022. Saya mau katakan di sini Prof, saya cemburu Prof, yang ada di dalam sini cuman Pak Heri Liosanturi, kok saya tidak ada Prof. Oke, mungkin karena biodatanya dibuat pada tahun 2022. Ada sekian banyak tulisan dalam Sinta juga ya, nasional juga ada sekian banyak, sangat kalau kita mau baca semua, dan pengalaman yang ada juga sekian banyak. Kayaknya ya, terima kasih. Selanjutnya tanpa memperpanjang kata-kata lagi, silahkan Prof untuk memaparkan materi yang akan disajikan dengan judul Ilmu Fisika atau Geofisik dalam Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Eko-Geowisata. Yang menarik juga itu kita coba melihat bagaimana pemaparan tentang pemanfaatan fisika, utamanya geofisik dalam eksplorasi sumber daya alam dan geowisata. Waktu dan tempat saya persilakan Prof. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ketua Panitia dan para Bapak Ibu. Mungkin sudah ada Bapak Dekan sudah nggak di situ ya. Pak Dr. Wahid, Dr. Hadilu, dan juga Bapak Ibu semuanya, ada Pak Pasangkas tadi, sahabat saya waktu masih bersama-sama kita di Jogja. Terima kasih. Saya tidak akan panjang lebar, langsung saja saya kira. Mohon izin. Saya ilmu fisika, geofisika dalam eksplorasi sumber daya alam dan geowisata yang diselenggarakan di Undana ya, 9 November dalam rangka aplikasi ilmu fisika sains dalamnya 2 kali dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur. Ya. Dunia paradigma penelitian kita itu adalah yang pertama adalah orientasi investasi inovasi, penelitian yang berdasarkan secara akademik dan sosial ekonomi, dan penelitian yang dalam waktu tertentu sampai ke pengguna. Ini memang, tapi juga tidak semuanya bisa ke situ. Ini adalah paradigma yang ada di IKTI. Oke.
Kalau lihat ini adalah tadi Bapak Kadis tadi, Kepala Dinas tadi juga mengatakan mangan ya. Ini juga kebetulan saya juga pernah diminta menjadi saksi penambangan ilegal mangan di kampung ini di semua di Timur sebetulnya. Ini kebetulan tempatnya di TTS ya, Timur Tengah Selatan. Saya sebetulnya sampai eh, mulai dari Kupang sampai Atambua itu berhenti nanti makna dalam tadi dikatakan beliaunya bahwa sekarang sudah mulai beroperasi. Tapi saat itu adalah adanya pemberhentian ekspor ilegal di Tanjung Perak, Surabaya, sehingga kepolisian mengontak saya, meminta saya untuk menjadi saksi ahli. Untuk bisa menjadi saksi ahli, maka saya harus diajak ke lapangan untuk memastikan tersebut. Nah, memang Pulau Timur sangat kaya sekali dengan mangan ini. Ya, ini di pinggir ini aja sudah banyak. Ini yang masih nempel-nempel di tebing sungai. Apa sih betulnya manfaat dari mangan? Ini batu mangan itu memiliki kegunaan diantaranya adalah membuat baterai, campuran baterai yang kita dapati biasanya baterai berwarna hitam itu adalah mangan. Ini campuran pembuatan besi baja dan bahan pembuatan ferro mangan. Ini yang mungkin yang perlu kita catat kalau kita tambang. Kenapa sampai ekspor? Karena waktu itu India dan Cina itu sedang kejar-kejaran menjadi negara industri pembuatan besi baja yang kuat, yang orang mengatakan kertas, tidak mudah patah, tidak mudah patah itu. Dan yang lainnya kalau ini adalah menurut kesehatan yang bawah ini mineral yang terlibat dalam pengaruh hormon insulin dan sebagainya, ini teman-teman nanti yang sebenarnya yang dalam bidang fisika kesehatan. Juga di sini eh, numpuk sini seperti tadi dikatakan bahwa eh, pengusaha IUP itu mempunyai tinggal beli saja yang sudah ditumpuk-tumpuk begini. Ya, ya memang ini kenyataannya seperti ini. Saya juga itu ini adalah penyidik, ini komandannya dan satu reserse. Kami bertiga ke sana, eh, kami bertiga ke sana, berempat ke timur dari mulai utara sampai selatan. Nah, ini banyak khususnya adalah di Nusa Tenggara sampai Papua ini, di mana banyak. Ini waktu itu yang tadi itu di pinggir tebing, bahkan di sungai-sungai ini di TTS ya, Kabupaten TTS sangat banyak sekali. Nah, tambang emas sepanjang Pulau Timur kami sampai sampai Atambua, beginilah kenampakannya kalau di lapangan ini saat itu dipegang oleh seseorang di sana. Ini saya tidak akan banyak lebar, nanti mungkin bisa diskusi selanjutnya. Dan selanjutnya kami juga pernah ini penelitian eksplorasi 400 titik geolistrik di Pulau Sumba. Kami dulu beberapa tahun yang lalu dengan tim kita ke Pulau Sumba, seluruh Pulau Sumba, mulai Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, turun di Waingapu, melakukan ini. Jadi apalagi ya untuk titik-titik air tanah ini bekerja sama dengan Indra Karya, saat itu Indra Karya Kupang. Waktu itu Indra Karya Kupang, kantor pusatnya Indra Karya di Malang, sehingga meminta kita untuk membantunya ke sana dengan peralatan geolistrik yang ini saya kira Udana sudah punya saat ini. Waktu itu mungkin belum punya Udana sehingga meminta tolong kita. Ini yang kita lakukan dengan saudara kita dari sana. Dan ya ini foto-foto masih banyak saya foto tersebut. Nah, itu yang pertama yang di daerah sana, daerah Nusa Tenggara ya. Tetapi tadi juga ini sebagai contoh saja ini dalam fisika dalam ini geofisika juga pernah kami lakukan yaitu penentuan zona rembesan pada badan vulkanik kuarter vulkanik yang mudah untuk mendeteksi kebocoran. Jadi sebetulnya idenya itu, ini saya ketika
saya memimpin rapat dengan Adi Praya dan Indra Karya saat itu. Idenya itu adalah mereka khawatir dalam pembuatan bendungan ini ternyata di bawah spillway-nya calon yang akan turun, air turun, itu terjadi sebuah spring air atau mata air yang sangat-sangat besar. Nah itu mereka khawatir kalau nanti kalau digenangi, bisa jadi nanti tidak bisa penuh-penuh karena air bocor. Nah itulah yang akhirnya menghubungi kami tim untuk coba minta tolong bagaimana caranya. Mereka pertama akan sungainya itu akan dikeringkan dulu dan di bawahnya dikasih geotekstil. Tapi nggak mungkin kalau ada geotekstil berarti sudah tidak ada resapan ke bawah, mata air ke penduduk juga akan habis. Akan terjadi sebuah goncangan atau masalah lagi. Sehingga sebelum dilakukan maka diadakan pengukuran ini. Saya meeting di mana ini di Banyuwangi ini posisinya bendungan di Banyuwangi ini kita memeta dan ini saya juga di sini kita mengadakan meeting tersebut untuk menentukan di daerah mana saja yang akan kita lakukan pengukuran. Nah ini kondisi calon dasar bendungan atau akses damnya seperti ini. Pinggir-pinggirnya memang ada rembesan-rembesan seperti ini. Bertanda. Ini juga begini namanya Sungai Bajulmati mengalir ini. Tadinya ini akan wah ini kalau begitu ini coba kita keringkan dulu bawahnya ini kita kasih tekstil yang ini supaya airnya nanti tidak bocor. Kalau bocor soalnya nanti akan tidak bisa memenuhi atau bendungan tidak penuh. Ini aksi sistemnya gambar dengan teman yang dari sipil. Daerah tersebut adalah kita katakan kuartet itu sangat mudah. Kalau sangat mudah berarti belum padat. Kalau belum padat berarti sangat porositasnya akan sangat besar sekali. Nah itu kalau porositas besar sekali apa? Air juga akan mudah sekali keluar dari situ. Ini adalah di daerah Ijen, Gunung Ijen dan gunung sebelahnya. Ijen itu daerah Banyuwangi itu Baluran, Gunung Baluran. Ada Ijen Tua, ada juga nanti Ijen Muda. Nah, ini beberapa produknya saya langsung aja menyentuh putih, nggak terlalu ini labili dan banyak sekali ketika dikeruk apa saja yang terjadi juga begitu. All Ijen eruption bawah itu Ijen Tua, di atasnya Ijen Muda dan ini ada beda lapisan ini withering topsoil produk of Ijen eruption Old Ijen Tua yang ini. Ini juga begitu labili untuk Ijen Tua, Ijen Muda, Ijen Tua, Ijen Muda yang di atas. Seperti ini gambarannya sedimentasi dari lahar sungai, stratigrafi posisi lahar seperti ini. Saya cepatkan supaya tidak ini. Coral stratigrafinya ini kita gambarkan akhirnya ada basalt lawa. Ini Gunung Baluran yang di sini adalah ada tuff sand pasir ya. Ini yang di bawah. Jadi produk Gunung Ijen Tua dan Gunung Api Baluran. Baluran itu adalah daerah Banyuwangi. Ini mungkin kalau nantinya ini sebagai bahan untuk kajian di sana barangkali nanti akan dilakukan sebuah pembendungan daerah kars juga begitu nanti perlu adanya sebuah kajian seperti ini. Berdasarkan geolistrik ini sudah tidak asing kita semuanya yang bergerak di geofisika ya. Geolistrik lainnya seperti ini dengan menggunakan dipul lain 3, lain 2. Kenapa ini? Ya ini tergantung dari posisi yang bisa kita ukur. Kalau yang lainnya nggak bisa ini akses damnya, main damnya di sini. Nanti sungai itu akan dari sini mengalir ke bawah sini ini. Jadi di sini ini rencana adalah yang akan digenangi nantinya.
Juga begitu, ini sungai kita ukur line 2 di sini, line 3 sepanjang sungai ini, line 1 ini sudah dikeruk ini, sepanjang ini, line 4, line 5, ada line 6, line 7 ada sedikit pembelokan-belokan begini. Ini juga begitu, line 3 beberapa hasilnya. Line 1 hanya gambar-gambar aja ya, ini adalah lava vulkanik, ini rembesan, ini juga rembesan, juga vulkanik yang tadi. Line 2, ini adalah zona rembesannya, ini adalah vulkaniknya, rembesannya ini. Line 3 juga begitu, ada palung di sini, daerah sini. Itu adalah diperkirakan palung saat itu karena dalam sekali orang takut di sini. Ini adalah zona-zona rembesan yang kita gambarkan. Line 4 juga begitu, ini ternyata banyak sekali zona rembesan. Line 5 banyak juga zona rembesan yang kita coba petakan nanti rembesannya itu betulkah mengarah ke bawah itu. Juga begitu. Line 6, line 7 juga zona rembesan banyak. Ini ada line 4 yang di sini, ini akses damnya di sini ini. Ini nanti akan untuk memutar turbinnya juga di sini nanti terus keluar sungainya. Sungainya saat ini lewat bawahnya ini. Jadi dibikin sebuah diarahkan lewat bawahnya ini sementara ini. Selanjutnya sungai dari sini nanti akan mengalir ke akses dam yang ada di sini. Nah, di sini ini main damnya di sini ini. Nah, ini dari data ini map Lukas Nmah Melati Dam. Akhirnya kita gabungkan line 1, line 5 karena ini yang tadi terusannya tadi korelasi antara 1 dan 7 juga ini ternyata besar sekali korelasinya, sangat bagus sekali 1 dan 7 yang bawah. 3, 2, dan 1 kita coba korelasikan dan di atasnya itu coba kita overlay dengan peta daerah sana. Memang ini daerah-daerah padat yang rembesannya yang ini. Nah, langsung saja ketinggian sekitar 7 mm di atas permukaan laut, batuan dasar, lava vulkanik basis, sedimentasi itu labili, dan seterusnya. Ternyata dari hasil-hasil ini, kita menyimpulkan bahwa arah endapan itu adalah searah topografi. Jadi tidak perlu khawatir hanya kita mengatakan itu. Tadinya di sekitar sini, sebelum jadi itu di bor atau dicor, namanya dicor sampai kedalaman 30 meter, padahal cornya satu aja itu sudah berapa puluh juta atau ratus juta itu ya. Tadinya juga itu untuk geotekstil itu sudah mereka menganggarkan sekitar 13 M. Akhirnya menghubungi kita, habis anggaran yang kita gunakan hanya sekitar 80 sampai 100 jutaan, dan kita sudah menyimpulkan nggak apa-apa itu, yang di bawah, mata air di bawah itu bukanlah dari calon genangan ini, yang digenangi ini. Yang di bawah adalah dari atas, dari hulu sungai yang di atas, yang tidak akan bermasalah. Akhirnya mereka itu Abipraya dan Abipraya dan Indra Karya itu setuju dan masuk akal, terus dibangun dan terus digenangi. Dan sampai sekarang digenangi dan menjadi pusat rekreasi juga untuk listrik dan untuk minum masyarakat di sana, untuk masyarakat di bawah juga mata air sumur juga masih tetap tidak terganggu. Mata air yang tadinya diperkirakan besar itu juga tidak bermasalah, sehingga hasil kita itu boleh dikatakan valid. Jadi ini ketika saya presentasikan di IAG Asia Pasifik ini mendapatkan
Bukan ada ya, ada best paper di mana yang memberikan itu adalah pembuat software ResToDate gunakan tersebut. Ya, kebetulan yang memoderatori adalah moderator saya saat itu adalah Look itu ya. Jadi yang biasa kita gunakan. Ini yang kasus pertama, Bapak Ibu. Ini yang mungkin di sana saya nggak tahu. Itu arkeologi, fisika, geofisika untuk arkeologi daerah Jabung ini. Untuk sebuah kerajaan kuno biasanya itu kalau ketemu satu ini mesti harus ada 4. Nah, ini hanya ketemu satu saja ini. Terus yang lainnya di mana ini? Ini maka mahasiswa S2, mahasiswa S2 itu berangkat, saya minta untuk memetakan ini geoarkeologi ini di sana. Coba cari ini di mana letak posisi ini yang menara sudut daerah kita nangani ini menara sudut tempel ini ya, dari ini di mana ini posisinya. Akhirnya dilakukan dengan dipul lain tersebut, dan ketemulah ini, ketemu yang hanya satu ini, dilakukan dipul ke sini, maka akhirnya bisa digambarkan, mencoba menggambarkan di mana pusat pemerintahannya, pusat persembahannya, sudut biasanya ini adalah kita mesti harus berhubungan dengan ini masing-masing sejarah tersebut dengan arkeologi. Jadi kita bisa bermain fisika itu, geofisika di dalam bidang arkeologi ini untuk mencari ini. Bisa untuk eksplorasi sumber daya alam yang lain, tapi kita juga bisa berperan di sini. Bisa berperan di daerah bendungan, di mana saja, asal basic fisikanya kita itu cukup ini. Dari hasil-hasil ini, maka terus ketemu, dan akhirnya ini metode fleksibilitas dalam ini berhasil digunakan untuk memprediksi struktur bawah permukaan situs Purbakala, Candi Jagung, Probolinggo, Jawa Timur. Yang kedua, saya cepatkan saja, turisme. Nah, saya kira ini adalah sebuah devisa baru. Saya beberapa kali menulis itu. Tulisan saya itu adalah geoturism, sumber devisa, dan investasi kesehatan. Ini juga saya tulis sudah 3 kali, dan akan terus saya tulis itu di koran-koran, di samping di makalah di paper, tapi di koran itu kita berusaha menulis. Nah, saya kira di sana banyak sekali yang bisa ditulis untuk daerah timur, untuk memberikan wawasan pada penyelenggara pemerintahan bahwa kita itu mempunyai potensi. Beliau-beliaunya itu kalau kita berikan jurnal, mungkin bacanya akan lama, tapi kalau kita tulis di koran, beliaunya bisa memahami dengan bahasa kita yang populer, maka akan sangat bermanfaat sekali. Nah, ini juga saya coba tulis. Geowisata itu sebetulnya bagaimana? Ini geowisata itu adalah bisa dilaksanakan di mana saja, paling tidak apalagi kalau sudah mempunyai paling tidak 3 macam batuan, batuan beku, metamorf, dan batuan sedimen. Kalau enggak ya 2 saja, enggak apa-apa itu. Jadi asal dikemas dengan baik dan bisa kita tandai dengan baik. Ya. Ini saya tidak akan ini terlalu dalam, ini pariwisata itu apa, objek usaha yang berkaitan, sehingga orang berwisata itu hanya sementara saja tinggalnya, terus melibatkan juga ini, melibatkan beberapa komponen, bisa rumah makan, souvenir, dan sebagainya, transportasi, akomodasi, dan makanya ini adalah pariwisata itu adalah sumber devisa nomor 4 setelah pertambangan kalau nggak salah. Dan sumber devisa ini adalah menyebar ke masyarakat, bukan ke pemerintah. Mungkin tambang dan sebagainya kebanyakan kan ke pemerintah. Tapi kalau ini di pariwisata atau geowisata khususnya yang bisa dikembangkan sana, itu adalah masyarakat itu banyak yang mendapatkan manfaat langsung. Mulai dari penginapannya, kulinernya,
terus craft-craftnya dan sebagainya, transportasinya itu akan melibatkan masyarakat. Ini saya ambil sebagai contoh Malang Selatan. Mungkin suatu saat kita bisa bekerja sama untuk menggali yang di timur sana. Ini adalah ini orang mengatakan kolumnar join atau rekahan kolom yang mendatar. Biasanya di dunia itu rekahan kolom adalah vertikal. Ini hanya ada yang namanya ini di daerah pantai Malang Selatan, Lengkoksono. Nilainya 2018 dulu itu sampai 19,2 miliar dolar. Kalau kita bayangkan berapa M itu sudah 15 ribu aja katakan. Itu sudah berapa triliun itu devisanya itu. Juga ini saya dengan beberapa teman yang ke pantai selatan itu memang pada tahun 2000 turun, tapi mulai tahun 2020 ini sudah mulai naik lagi, mengalami penurunan sampai 81%, tapi sudah mulai naik lagi ini kunjungan wisata di Indonesia ya, khususnya ya, 17, 18, 19 itu naik, 20 tiba-tiba turun karena itu 21 naik, ini 22 ini sudah mulai eh, naik lagi di sini. Ya, ini ini sudah grafiknya naik, devisa kita naik. Gitu. Maka ini salah satu tempat di namanya Watu Anjlok di dalam Malang Selatan, bagus sekali ini. Ini air tawar, depannya ini sudah laut, yang orang bisa mandi air tawar ini dan juga bisa mandi di laut sini. Di sini airnya tenang karena ini adalah daerah Teluk. Ini 2019 ini jumlah wisatawan tadi itu 2020. Ini adalah sektor ekonomi kreatif yang berapa foreign exchange-nya. 2002 ini sudah mulai naik dari 21 yang 520 juta, ini sudah mulai 4 miliar ini. Sudah mulai naik. Diharapkan nanti 2023 ini sudah berapa ini? 2023 targetnya adalah sampai 5,9 miliar. Kalau ini kan sudah kita naik, nantinya akan naik. Ini pariwisata di sini. Ini adalah Sinam, ya, karet olahan minyak berasal, batu bara dan sebagainya. Ini cukup tinggi ini. Ini memang tahunnya 2000. Tapi ini adalah cukup masih terus bertahan. Ini minyak bumi memang paling utama ya. Batu bara, kelapa sawit, karet olahan, pariwisata. Ini daerah kelima ini. Cukup ini sangat potensi sekali karena masyarakat di situ akan sangat ya. Ini bentar. Ini geowisata ini. Nah, tujuannya itu melestarikan bumi. Nah, ini yang tadinya itu sustainable itu sangat banyak sekali. Ini harus sustainable. Kalau sustainable atau enggak apa sustain berkelanjutan nanti akan hilang ini semuanya. Ini nanti bisa saya berikan ya file-file ini mensejahterakan masyarakat, mendorong masyarakat lokal berpartisipasi. Nah ini masyarakat ini juga akan mempunyai ini berpartisipasi dan kreatif ini. Itu memwujudkan pembangunan pariwisata, pengunjung untuk apresiasi objek lokal ya, kesan dan pengalaman tersendiri yang berbeda dari wisata yang lainnya. Ini kalau ini bisa ditarik ke Bapak Ibu yang di timur sana dengan mengandalkan yang baik di wisata, nanti akan di samping devisa, tapi ada juga kesehatan karena banyak jalan. Ini ada sedikit jalan-jalannya ini karena wisata itu tidak mungkin terus dari yang dengan mobil terus begitu. Nah ini beberapa hal yang perlu dilakukan ini adalah geologi berkelanjutan, informasi geologinya harus lengkap, bermanfaat secara lokal dan kepuasan pengunjung ini sangat penting sekali. Jangan sampai nanti terkotori oleh sebuah perilaku atau apa yang tidak pengunjung, karena iklan pengunjung itu lebih sadis ya, boleh katakan saya mengatakan. Ini daerah Malang Selatan ya saya ini. Malang Selatan ini tadi lokasinya ini beberapa pantai-pantainya. Ini ketika kita dengan Pok Darwis kita
gandeng Pokdaris, kelompok sadar wisata dan mahasiswanya kita di sana. Ini beberapa batuannya sana. Ini ketika ke survei naik perahu, ini ada rumah terapung sana. Ini ketika kami bersama ini adalah reviewer datang ke sana, kami dan tim. Nah ini yang paling enak ini yang ini perlu juga dilestarikan. Siapa tahu di Timur juga begitu. Ini ya kita makan bersama-sama dengan lobster yang cukup besar, juga begitu cukup bagus. Ini ketua Pokdabesnya ini reviewer ini saya. Kita naik juga perahu tadi itu. Ini foto-foto saya ini University Watu Anjlok dan berkuliner dengan perahu. Dan ini ada penilaiannya nantinya ini. Ada sebuah paper yang Scopus, ada paper yang tulisan-tulisan di koran juga ada, saya gabungkan, bisa cari aja di Susilo, di wisata, investasi kesehatan, nanti mungkin akan muncul di tulisan di koran tersebut. Ringkasan ini daerah selatan itu cukup bagus. Ini kita bisa melihat di peta geologi nantinya. Ini beberapa. Saya kira itu saya kembalikan ke Bapak moderator, Pak Wahid. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Satu saja Pak Wahid ya. Siap Prof, siap Prof. Siap, cukup satu ya, karena saya minta maaf dulu karena Prof Adi ini akan menerima tamu dari luar di kampus dan katanya sudah ada di luar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Bapak Prof untuk informasinya yang sangat bermanfaat bagi kami. Saya punya 2 pertanyaan Pak, mungkin singkat. Yang pertama terkait dengan geowisata Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa NTT memiliki Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin kita bedakan geopark wisata ya. Yang tadi Kelimutu tadi adalah geopark. Jadi itu masih panjang. Itu bisa bertahun-tahun itu panjang. Tapi kalau geowisata itu kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang menetapkan, bukan dari lembaga, kita sendiri. Wah ini bagus, terus kita coba masyarakat kita aja melestarikan dan kita sosialisasikan. Jadilah geowisata. Jadi geowisata itu tidak ada yang menetapkan. Jadi yang menetapkan kita sendiri. Nah kalau ada pemerintah mau mengatakan ini ada kawasan geowisata, jadi beda sekali dengan geopark. Nah, kalau geopark itu ada UNESCO, ada geopark yang nasional. Jadi kita belum sampai ke geoparknya. Geowisata saja itu yang kalau geowisata itu bisa ke masyarakat langsung. Itu saya kira. Nanti bisa dibuka di map-nya, di peta geologi NTT sana khususnya, yang mungkin di Pulau Timur nanti akan kelihatan batuannya apa saja. Pak Wahid, Pak Janturi ini beliau sudah ahlinya, nanti bisa melihat map-map tersebut. Yang selanjutnya mengenai mangan ya, jadi mangan itu bagus sekali. Ya hendaknya mungkin nanti pelibatan masyarakat, memang ada aturan-aturan. Saya dulu juga akhirnya belajar undang-undang minerba. Jadi
sampai sejauh mana dikatakan eksplorasi dan sampai sejauh mana dikatakan eksploitasi. Itu ada undang-undangnya. Mereka memang mulai dari selatan ke utara itu memang banyak dengan pangan. Mohon izin dulu kami akhirnya harus menetapkan tersangka dari beberapa bapak yang di NTT sini karena pangan tersebut di dokumennya tidak lengkap, diekspor dan tertahan di Tanjung Perak sehingga nggak bisa langsung, sehingga jadilah perkara itu tadi. Jadi mangan banyak itu perlu dikunjungi lagi saya kira oleh bapak-bapak di sini nanti untuk penetapannya. Saya kira itu saja ya. Mohon izin ini nanti suatu saat kita bisa diskusi nanti papernya nanti saya kira saya bisa izinkan ke Pak Wakil Pak Anturi nanti. Terima kasih Prof. Saya ya. Makasih banyak Prof. Baik, sebelum kita mengakhiri ada sedikit penyerahan plakat dan sertifikat secara Pak War. Siap, J. J. Kalau kami kirimkan langsung. Makasih banyak Prof atas kesempatannya membagi ilmu kepada kami. Sangat menarik untuk kita kembangkan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Live ini ada tamu dari Taiwan. Kemudian Pak Warsito dan semuanya. Live. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Adi Susilo MSI PhD yang sudah bersedia sebagai keynote speaker yang kedua.